Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya bincang-bincang matematika. Tidak lebih dari 15 menit. Semoga tidak membosankan. Apapun kecil pengetahuan yang kita akan memperolehnya lebih baik. Ya. Belajar dari sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi bukit. Lama-lama bincang-bincang dengan saya terus-menerus tentang matematika. Akhirnya mencintai matematika. Matematika sulit, ya memang sulit. Ya, karena itu tantangan bagi kita semua, bagi para pelajar, bagi para guru, bagi semuanya. Ya, matematika nanti menjadi mudah. Ya, paling tidak mudah dalam arti secara minimal dikuasai oleh para siswa juga para guru. Semoga barokah, semoga ilmu bermanfaat. Nah, mari kita bincang-bincang matematika. Matematika itu bersifat abstrak. Ya, abstrak itu ada di dalam pikiran. Sejak kecil kita sudah dihadapkan pada suatu yang namanya realita. Ya. Jadi sejak kecil orang belajar itu berdasarkan sesuatu yang ada di lingkungannya, benda-benda konkret. Mulai menghitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Anak kecil sudah mulai bisa menghitung. Lama-lama tahu dengan sendirinya. Ada kursi lima. Itu ya lima. Disuruh menghitung mainannya lima. Bahkan lebih dari lima atau enam. Terus gitu ya. Jadi tahu lama-lama tahu. Lima itu perwakilan dari sesuatu yang kalau dihitung satu, dua, tiga, empat, lima. Entah itu kursi, entah itu orang, entah itu ayam, ya, jadi lima perwakilan. Nah ini sejak kecil saja sudah belajar tentang yang abstrak. Ya seperti itu abstrak. Karena yang namanya lima itu menjadi perwakilan sesuatu yang kalau dibilang satu, dua, tiga, empat, lima membilang. Ya, artinya menyebut satu persatu itu ada lima. Nah itu kata lima. Belum tahu angkanya kalau anak-anak kecil itu. Hanya dikenalkan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Nah, lama-lama di sekolah mulai dikenalkan dengan angka tujuh sebagai perwakilan dari yang tadi itu menghitung sampai tujuh. Dikenalkan angka satu itu seperti ini, dua suruh menghitung satu dua yang lambangnya dua lama-lama tahu sendiri otak luar biasa anak kecil ya tahu bahwa dua sebagai simbol saja perwakilan saja dari sesuatu yang realita yang lima tetapi lima ini mewakili semuanya kursi lima orang lima benda lima ya, ada rumah lima ada mainannya, benda-bendanya itu kalau itu lima. Ya. Ada ayam punya ayam, ayam lima. Ini diwujudkan dengan angka lima. Coba renungkan, ya. Itu abstrak atau bukan? Abstrak. Baru kita di awal belajar matematika sudah sebenarnya yang disebut abstrak itu antara lain seperti itu. Ya. Tidak mudah sebenarnya, tetapi Allah memberikan alat pada diri kita yang namanya akal dan kita bisa menerima dan
yang ajaib, ajib lagi orang lain juga sama seperti itu. Di belahan bumi mana saja sama. Ya, matematika for all untuk semuanya. Orang tuanya yang mengajarinya semacam itu hanya dengan bahasa saja yang beda-beda. One, two, three, four, five. Jadi hanya dengan ungkapan bahasa yang beda. Wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah itu ya. Jadi bahasa Arab. Atau bahasa yang lain lagi, bahasa Jawa, siji, loro, telu, papat, limo. Itu ya. Ya. Bahkan bermacam-macam nanti sampai 10. Ada yang bahasa kita 11, 12. Bahasa Inggris 11, 12, 12. Lalu 13, 14, ya, dan seterusnya. Nah ini kalau kita itu 11, 12, 11, 11, 12, 13. Kalau 20, 21. Nah kalau seandainya kita menyebutnya 11, 1, 10, 2 ya nggak apa-apa. Nah, karena ada 21, 22, itu tahu maksudnya. 11, 1 itu 11, 22, 12. Nggak apa-apa. Ya. Jangan dibatasi pikiran. Maksudnya itu kok. Ya, jadi itu kan dari bahasa Indonesia. Nanti gampang merubahnya. Merubah, oh itu 11, 1 itu kata lainnya 11 ya, ya 11. Apa karena di tempat kita setelah yang bahasa Jawa itu ya 25 jadi selawe, selikur, rolikur, telulikur, patlikur, selawe. Nanti sampai 50 seket, terus yang 60 suida, seket suida itu bahasa-bahasa lokal, tidak masalah. Yang dimaksudkan itu. Nah, ini matematika, semuanya itu berkaitan juga dengan bahasa, bahasa setempat. Apalagi yang berkaitan dengan budaya, kadang-kadang matematika dengan budaya. Nah, kalau di tempat kami itu, kalau ukuran tanah itu sudah sampai sekarang itu terkenal dengan namanya sekesuk. Oleh itu nggak dikenal di tempat lain barangnya sekesuk itu apa? Mau beli tanah, kira-kira luasnya sekesuk. Nah ini kalau kan abstrak juga sekesuk seperti apa gitu. Ya. Ya. Nah itu dulu kalau ada tanah itu kalau zaman dulu kan mengolahnya itu pakai sebut aja kerbau gitu ya. Lalu kan pakai dua kerbau itu misalnya dua kerbau, lalu ada namanya meluku, mengeluku, nggaru, gitu ya. Lalu itu kalau bekerjanya itu mulai jam 8, ya kekuatan kerbau kan ya terbatas sampai jam 10. Namanya pagi esok, sekesuk, satu pagi. Dapat seluas apa? Itu ya, seluas seperti apa. Yang kebetulan luasnya itu kira-kira itu berkisar antara 1.000 meter persegi. Tidak pas. Mungkin 900 meter persegi, mungkin 950 meter persegi, mungkin 1.100 meter persegi. Gitu. Maka yang menjadi pedoman kalau orang mengatakan sekesuk itu di dalam pikiran sini mesti 1.000 meter persegi kira-kira. Luasnya berapa? Sekesuk. Nah, itu kira-kira 1.000 meter persegi. Berarti matematika ada ilmu prediksi, perkiraan, memperkirakan. Gitu. Jadi itu pun di matematika, jangan dikira lalu yang seperti itu bukan bagian dari matematika. Matematika ilmu berpikir, ya, bernalar. Di tempat lain juga mungkin ada sepeta, dua peta. Maksudnya sepeta tanah itu ukurannya berapa itu? Ya ada atau sepatok gitu ya. Yang masing-masing tempat itu yang orang-orang di tempat saya mungkin tidak kenal sepatok itu seberapa. Nah, di tempat yang lain sudah eh, tahu bahasa sepatok itu seberapa gitu. Ya.
memprediksinya. Nah, ini matematika. Jadi matematika itu luas, ya, sehingga kita semua bisa eh, berkomunikasi, tidak lain ya seperti itu bahasa-bahasa masyarakat itu, ya bahasa masyarakat ya. Di masyarakat biasa untuk bicara seperti itu. Luasnya berapa? Kira-kira rong kesuk. Sudah tahu kira-kira. Rong kesuk. Dan kalau ditanami tembakau itu misalnya ya, dengan jarak tertentu, wah, itu kira-kira 3.000 pohon itu kalau sekesuk. Nah, kira-kira. Kalau 2 kesuk kan kira-kira nanamnya 6.000. Kan kira-kira. Ilmu kira-kira. Ya kira-kira begitulah ya. Jadi gitu. Jadi eh, apa? Memprediksi. Nah, itu ilmu matematika prediksi. Ya, banyak sekali kita pakai. Awalnya kontekstual, semuanya kontekstual. Ya, yang berkaitan dengan eksak, yang katakan perwakilan matematika fool ya tadi, kalau misalnya eh, berkaitan dengan fakta saja, ya, bahwa 7 itu fakta, 5 itu fakta, tapi itu pun memuat sesuatu yang abstrak di dalam pemikiran. Ya, yang secara alami nanti para siswa itu akan bergerak, paham. Tapi para guru ya harus tahu, orang tua harus tahu. Kalau yang belajar ya tidak tahu, anak-anak nggak ngerti. Yang tidak suka dengan atau tidak memperdalam matematika ya tidak paham bahwa itu sesuatu yang di situ itu memuat ilmu. Meskipun sedikit ini penting belajar ilmu ya, meskipun sedikit, tampaknya sedikit, tapi juga menarik juga. Oh, ternyata begitu ya. Jadi berpikir itu unik, ya. Berpikir itu luar biasa, dan seperti itu. Ya, saya ulangi lagi, bukankah suatu hal yang luar biasa? Ada kursi 5, lambangnya 5, ada rumah 5, 5. Akhirnya orang tahu 5. Berapa orang yang datang? 5. Ada berapa kursi di ruangan itu? 5. Akhirnya tahu pekerjaan 5. Dan sudah saja ya yang lain ya, 7, 10, dia akan tahu. Bahkan 1.000 tahu. Kapasitasnya berapa itu? Yang ruangan itu 1.000 kursi. Dah tahu 1.000 memprediksi juga. Ya. Apa cukup? Sekian 1.000 cukup. Nah, misalnya gitu. Ini hal-hal macam ini. Ya. Tahu, tapi tentang kursi. Tapi suatu ketika namanya 1.000, bukan itu, bahkan uang 1.000. Ya. Gimana membedakan uang 1.000? Ya, 100, kalau kursi 100, kalau uang 100. Ya. Tapi orang tahu kan, ya. Nah, begitulah matematika, bincang-bincangnya sebagai pemikiran saja. Ya menarik ya. Bagi yang suka, yang nggak suka berpikir ya, ya gimana nggak suka berpikir. Tapi akan terlibat berpikir. Masa manusia nggak berpikir, mesti berpikir. Mesti butuh matematika. Ya, mesti mau membangun rumah ya butuh matematika, mau berdagang butuh matematika, mau apa butuh matematika. Seni aja butuh matematika itu ada yang di Inggris tuh ahli musik. Di dam 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 itu kan sebenarnya eh, pola baris bilangan 1, 1, 2, 3, 5, Fibonacci. Nah, tapi itu lebih jauh lagi lah. Nanti kemana-mana pembahasannya. Ya, udah cukup dulu lah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, bincang-bincang saja. Ya, karena ini ceramah-ceramah saja. Ya, unik saja. Kalau tidak pakai papan tulis ya. Suatu ketika mau pakai papan tulis ya. Ya, sekian aja ya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.